Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Finda. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia materi cerita fabel part 2. Are you ready? Yuk, kita mulai saja. Ya, jangan lupa berdoa, lalu bulatkan tekad dan niat untuk belajar. Kompetensi dasar dan pencapaian untuk materi ini adalah kompetensi dasarnya informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian pencapaian kalian adalah kamu dapat memahami struktur dari cerita fabel. Struktur cerita fabel ada empat bagian. Yang pertama ada orientasi atau bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain, dan komplikasi ini nanti akan memunculkan sebuah klimaks atau puncak dari konfliknya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada resolusi atau bagian yang berisi pemecahan masalahnya. Yang keempat adalah kode. Kode ini boleh ada boleh tidak, namun dalam fabel bagian ini harus ada. Kenapa? Karena bagian ini berisi pelajaran yang terdapat di dalam cerita atau pesan yang akan dipetik dari cerita tersebut. Oke, langsung saja ke contoh yang orientasi. Orientasi ini pada intinya akan berisi pengenalan tokoh, suasana, atau waktu terjadinya sebuah cerita. Nah, ada contohnya nih. Contoh, suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggotanya jumlah yang sangat banyak. Semut ini membuat sarang dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk mereka dapatkan. Maka para semut menyiapkan makanannya dan mempersediakan makanan agar ketika musim dingin mereka sudah siap dengan makanannya. Nah, sudah kelihatan kan? Ada pengenalan tokoh, suasana, maupun waktunya. Nah, contoh yang kedua adalah komplikasi. Bagian komplikasi ini kalian akan menemukan penyebab konflik atau masalahnya hingga puncak masalahnya yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Dalam cerita ini sudah sangat terlihat sekali nanti akan ada sebab dan akibat dari konfliknya. Nah, contohnya di sini berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Jadi di situ sudah sangat kelihatan ada awal mula masalahnya. Next, contoh yang ketiga adalah yang bagian resolusi. Pada bagian resolusi ini kita akan mengetahui tokoh menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, di contoh ini sudah sangat kelihatan, musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Dari sini sudah kelihatan ada yang terkena masalah, kemudian si semut membantu untuk menyelesaikan masalah yang dilalui oleh belalang. Seperti itu. Next, yang terakhir adalah koda. Nah, bagian ini pembaca akan mendapatkan pesan moral dari cerita yang sudah dibaca. Contohnya nih, masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan
bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, sudah kelihatan kan ada pesan moralnya yang disampaikan bahwa belalang harusnya sudah menyediakan makanan untuk persediaan musim dinginnya. Bagaimana? Sudah paham? Semoga bermanfaat ya. Nah, kalau begitu sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.